Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Baik, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang teks esai. Berhubung di pertemuan sebelumnya waktunya tidak cukup, maka kita lanjutkan di pertemuan hari ini. Perhatikan ya, di sini saya paparkan mengenai pengertian teks esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Seperti yang sudah saya tekankan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya esai adalah sudut pandang pribadi penulisnya. Sudah pasti bahwa esai ini bersifat subjektif. Ya. Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada teks esai sama dengan teks eksposisi. Nah, di sini saya akan jelaskan. Teks esai pada dasarnya sama dengan teks eksposisi. Seperti yang sudah saya tekankan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang pemaparan, ya, mengenai suatu ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh orang banyak. Berikut ciri-ciri dari teks esai. Yang pertama, berbentuk prosa. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, berisi fakta permasalahan, analisis permasalahan, dan kesimpulan. Nah, ketiga ciri-ciri ini ada dalam esai, ya. Jadi kita akan ulas sampai ke akar-akarnya. Perhatikan ya, ini cuma pembuka supaya kita mengerti bagaimana mengulas teks esai nantinya. Nah, ketiga ini adalah ciri-ciri dari esai. Nah, perhatikan berikut. Berikut ini ada sistematika dalam penulisan teks esai. Tadi di slide sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa esai itu sama dengan teks eksposisi. Nah, kalau di teks eksposisi sistematikanya itu hanya 3, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Namun, di dalam esai ada beberapa bagian-bagian yang ditampilkan secara detail. Di antaranya, pertama, tesis. Tesis adalah pembuka. Yang kedua, konteks. Konteks adalah ruang lingkup masalah. Yang ketiga, inti dari esai yaitu masalah. Yang keempat, solusi atau jalan keluar yang ditemukan oleh seorang penulis. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Perhatikan berikutnya. Berikut ini ada jenis-jenis dalam teks esai. Ada 10 yang saya berikan di sini. Perhatikan ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, esai argumentatif. Esai argumentatif adalah esai yang berisi tentang pendapat atau argumen seorang penulis mengenai suatu objek. Baik, kita lanjut yang kedua. Esai deskriptif adalah esai yang mendeskripsikan seseorang atau benda. Permasalahan atau hal yang diangkat pada esai ini adalah sebuah benda seperti rumah, alat elektronik, hewan maupun seseorang, ya. Kita lanjut yang ketiga. Esai tajuk adalah esai yang dimuat di dalam surat kabar yang menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat masyarakat guna menyatakan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat, ya. Sekarang kita lanjut yang keempat, esai cerita. Esai cerita adalah esai yang bertujuan untuk melukiskan atau menghadirkan baik barang, seseorang, maupun sesuatu lainnya agar mampu dibayangkan oleh pembaca. Esai ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat bentuk, mendengar suara, mengecap rasa, maupun mencium bau dari suatu barang atau seseorang. Esai paparan adalah
esai yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan lebih rinci suatu hal kepada pembaca. Biasanya esai ini berisi informasi-informasi yang mengedukasi pembaca. Baik, kita lanjutkan. Esai pribadi. Esai pribadi ini hampir sama dengan esai cukilan watak. Hanya saja yang membedakan jenis esai ini dengan esai cukilan watak ialah watak atau sifat yang dihadirkan dalam esai, yang merupakan sepenggal watak atau sifat dari penulis itu sendiri. Jadi intinya, esai pribadi di sini adalah esai yang memaparkan tentang sifat atau watak dari si pribadi penulisnya sendiri. Sekarang kita masuk ke esai kritik. Esai kritik ialah esai yang menilai baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Esai reflektif ialah esai yang ditulis untuk merenungkan suatu isu politik, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Esai ilmiah dan penelitian itu biasanya yang dibuat oleh mahasiswa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah dalam menulis esai. Langkah pertama yang harus kamu lakukan sebagai penulis esai yaitu adalah tentukan topik. Nah, kamu harus menentukan topik terlebih dahulu. Apa sih topik yang akan kamu angkat? Nah, kamu harus tahu. Kemudian, kita masuk yang kedua, membuat outline. Outline di sini seperti garis-garis besar atau poin-poin penting yang kamu buat berdasarkan penilaian kamu. Kamu tulislah poin penting dari esai ataupun dari masalah yang kamu angkat. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima itu dari inti dalam pembuatan esai. Di sini kamu mau nulis esai dan memperbaikinya, mengeditnya supaya menjadi lebih menarik dan enak dibaca. Ya, 3, 4, 5 itu inti dari esai. Nah, setelah kamu selesai menulis esai, kamu selesai menuangkan apa-apa saja yang ada dalam pemikiran kamu bisa mengambil simpulan di bagian akhir. Nah, intinya langkah-langkah ini ada pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka, isi, dan penutup harus sama dengan sistematika penulisan esai yang telah kita pelajari di slide sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, esai menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu adalah pernyataan atau kalimat yang berisi tentang ajakan, bujukan, rayuan. Tetapi ajakan di sini adalah ajakan secara halus. Yang kedua, menggunakan fakta. Nah, di sini kamu harus memaparkan masalah atau fenomena yang benar-benar fakta. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, kamu kan namanya menilai nih. Menilai sudah pasti dong ya, ada yang baik, ada yang buruk. Baik, kita lanjut ke nomor yang keempat, menggunakan istilah teknis atau makna khusus dalam bidang keahlian. Nah, teknis di sini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Nah, setiap keahlian itu memiliki makna khusus yang berbeda, memiliki istilah teknis yang berbeda. Berikut contohnya, misalnya ya, istilah teknis dalam bidang pendidikan. Seperti ini kalimatnya. Pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2020 lebih sulit dibandingkan pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum KTSP. Nah, di sana ada istilah teknis yang kita gunakan yaitu kurikulum. Baik, kita masuk yang kelima, menggunakan kata kerja mental, respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, pengalaman ya. Jadi kata kerja mental ini adalah kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, ataupun pengalaman. Berikut contohnya. Agung menangis saat ibunya masuk rumah sakit. Nah, contoh kata kerja mental di sana adalah menangis.
Yang kedua, Vina ikhlas saat kehilangan uang sebesar 1 juta. Di sana ada kata kerja mental yaitu ikhlas. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh esai yang telah saya karang sendiri. Perhatikan ya, saya akan baca. Nama saya April, saya lahir di Padang, 18 April 1988. Banyak yang bilang saya memiliki sifat yang tangguh dan pekerja keras. Memang benar. Saya bukan terlahir dari orang yang berada dan bergelimangan, tetapi saya berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan untuk sekeliling. Sedari kecil, orang tua tidak pernah menyuguhkan barang-barang mewah kepada saya. Jangankan barang mewah, perlengkapan sekolah pun seperti baju dan sepatu disumbangkan oleh tetangga. Pahit dan getirnya kehidupan telah saya rasakan sampai menduduki bangku perguruan tinggi, di mana untuk bertahan hidup di kampung orang pun saya harus rela membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Memang benar, roda pasti berputar. Dulu, getirnya hidup membuat saya hampir putus asa. Di tengah pahitnya hidup, saya harus berjuang untuk bisa makan dan kuliah. Namun, setelah dijalani dengan ikhlas, semua telah berlalu, bahkan hidup yang lebih mewah dan bergengsi pun telah saya alami saat ini. Baik, berikut contoh esai pribadi yang telah saya buat. Di dalam contoh ini terdapat pembuka, isi, dan penutup. Nah, 3 bagian itu yang tertuang dalam sistematika penulisan esai saya buat lebih mudah lagi, saya bikin lebih gampang, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka di sini tesis, isinya itu bagian-bagian yang saya ulas, dan penutupnya di sana saya isi dengan simpulan ataupun penegasan ulang. Nah, inilah contoh dari esai. Kalau kalian mau membuat contoh lainnya dengan jenis-jenis esai yang lainnya, silakan. Nah, kalau kalian mau buat esai yang lebih mudah, buatlah esai pribadi tentang diri kalian kah, tentang teman kalian kah, kalian bebas. Tetapi ingat, di dalamnya ada pembuka, isi, dan penutup yang tertuang dalam sistematika penulisan esai yang terdiri dari 5. Kalau kamu tidak mau sulit, kamu bisa buat konsepnya pembuka, isi, dan penutup. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik, sampai di sini pertemuan kita tentang esai. Kalian bisa mengimplementasikan contoh-contoh esai sesuai dengan pengalaman kalian atau pembelajaran kalian di sekolah yang telah diberikan oleh guru kalian. Baik, sampai di sini perjumpaan kita mengenai esai. Kita akan lanjut ke materi-materi yang lainnya. Silakan tunggu dan saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat.